Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iris salihin. Amin. Ila an qala wa yanqudul wudu' massu qubulin adamiyyin aw duburihi minhu aw min ghairihi bi batinir rahah wa butunil asabi' kabiran aw saghiran walau waladahu walau mayyita. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah lil Imam Ahmad bin Zain al-Habashi sampai kita dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Sudah kita bahas dua. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan apapun bentuknya kecuali sperma yang keluar, maka tidak membatalkan wudu namun mewajibkan mandi dalam kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau selainnya, pingsan, mabuk, sampai ayan dan gila, maka batal wudunya kecuali tidurnya seseorang yang dalam keadaan duduk dengan 4 syarat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa dibaca lagi, dihafalkan, diamalkan. Yang ketiga yang membatalkan wudu, yaitu massu qubuli adamiyin, menyentuh kemaluan manusia, jalan depan ataupun jalan belakang. Minhu au min ghairihi, miliknya sendiri ataupun milik orang lain. Ini jangan disalah artikan berarti boleh megang kemaluan orang lain, enggak, haram hukumnya. Podo lanange haram, enggak urusan jenis kelamin ini. Kalau megang kemaluan, jangankan kemaluan yang dipegang, aurat aja yang dipegang, paha, podo lanange, enggak urusan podo lanange. Kalau tanpa penghalang haram, kalau dengan penghalang tapi dengan syahwat haram. Jadi boleh megang area aurat dengan adanya penghalang tanpa syahwat. Pijet misalnya ya, anak-anak sing tukang pijet gini biasa mijet, ya mau nggak mau pahanya ya pegel jauh di pijeti. Adapun menyentuh kemaluan yang dimaksud itu misalkan nyeboi, ya nyeboi karena anaknya misalkan masih kecil, atau orang tua yang sudah terlalu tua misalkan, karena sudah nggak bisa gerak kan perlu diceboi, tapi yang mesti ini nggak sarung tangan, ojo polosan. Alhasil ini digambarkan bahwa kalau kita menyentuh kemaluan jalan depan ataupun jalan belakang, yang membatalkan itu bila disentuh kalau laki-laki dari ujung sampai ujung, yang gelandot nggak melo-melo, ya nggak apa-apa, nggak membatalkan, bukan nggak apa-apa, nggak membatalkan. Lah, yang digunakan menyentuh itu bibatinir rohah wa butunil asobi, perut telapak tangan dan perut jari jemari, perut telapak tangan dan perut
jari jemari. Mana yang perut? Yang perut itu yang ini. Yang ini yang perut. Ini zohir, ini batin. Apa ini yang nampak? Gampangannya ketika kita gabungkan dua tangan kita dengan sedikit menekan untuk telapaknya, sedikit menekan, yang enggak kelihatan itu namanya batin. Yang kelihatan itu namanya zohir. Jari sama, semua jari sama kecuali ibu jari, jempol. Kalau ibu jari caranya seperti ini, diwalik. Soalnya masih yang ini tetap bolong. Sing iso gabung berarti ono leme. Insya Allah gak iso dicoplok. Seperti ini sistemnya. Kalau ibu jari atau jempol dibalik. Yang gak kelihatan itu adalah batin. Artinya kalau menyentuh kemaluan dengan batin tadi itu, maka wudhunya batal. Wudhunya batal. Beda halnya kalau kita nyentuhnya nggak batin. Contoh misalkan garuk-garuk nggak duku deh. Misal karena gatal. Atau doburnya kermien akhirnya digaruk-garuk. Garuk-garuk pakai bagian luar, apakah batal? Tidak. Tapi kalau pakai bagian dalam, maka wudhunya batal. Yang dipegang itu baik orang yang sudah besar ataupun anak yang masih kecil, sama aja. Wong punyanya sendiri aja batal, atau apalagi punyanya orang lain. Walaupun anaknya walaupun sudah meninggal, meninggal, cuman untuk si mayit, untuk yang dipegang itu nggak batal. Misal iki sampean dicekel ambek konjone, haram kan? Haram. Tapi apakah yang dipegang itu batal wudunya? Enggak. Yang megang saja yang batal. Yang megang yang batal. Kalau yang dipegang nggak batal. Begitu juga terjadi pada si mayit. Mayit sudah dimandikan, sudah diwudui, dipegang kemaluannya, batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Yang batal itu hanya yang memegang, karena itu bahasanya massu, menyentuh, berarti pelakunya saja yang batal. Jadi pelakunya saja yang batal. Adapun yang dipegang tidak batal, kecuali kalau yang memegang beda jenis. Si nyekel bojone ya wis otomatis. Ya, tapi bukan masuk ke pembahasan yang ketiga ini. Nanti masuk ke pembahasan yang membatalkan wudhu yang keempat. Masuk ke pembahasan yang membatalkan wudhu yang keempat. Ini kemaluan yang dipegang itu baik yang masih menempel ataupun yang sudah lepas. Misal karena sakit atau apa harus dipotong, buangnya sembarangan. Dilanjut pertemuan akan datang.